Ya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait di balik dinamika cuaca yang terjadi di wilayah Jabodetabek belakangan ini, saya sudah terhubung dengan Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam, Eva. Pak Guswanto, BMKG memprediksi terjadi hujan ekstrim di beberapa wilayah, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Seberapa ekstrim atau seberapa bahaya sebetulnya hujan ekstrim ini? Jadi kalau kita merefer kepada perakiraan cuaca berbasis dampak yang dimiliki BMKG, di sana ada 3 kategori ya, artinya dari awas, siaga, dan waspada. Nah, saat ini yang kemarin kita umumkan tanggal 19 menuju 20 itu ada beberapa provinsi, ada sekitar 5 provinsi yang kita waspadai, artinya dalam status siaga. Misalkan status siaga ini artinya apabila terjadi curah hujan ekstrim, lebat sampai ekstrim, itu dimungkinkan akan berdampak terjadinya air yang mengenang atau banjir. Itu posisinya ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan satu lagi adalah di Sulawesi Utara. Demikian. Jadi khususnya di sekitar Pulau Jawa begitu ya Pak ya. Apa yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim ini Pak Guswanto? Kalau kita melihat merefer kejadian cuaca ekstrimnya, sebenarnya kan musim hujan tahun 2020-2021 ini masih dipengaruhi oleh fenomena global, yaitu La Nina ya, lemah hingga moderat. Ini masih berpengaruh terhadap penambahan curah hujan secara ruang dan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah adanya dinamika atmosfer tentang monsun yang kita perkirakan aktif mulai 18 Februari kemarin, yaitu monsun dari Asia membawa uap air menuju Australia, dan itu uap air jatuh. Kemudian di faktor yang lain adalah adanya sirkulasi siklonik yang ada di utara Maluku, kemudian dari analisa streamline juga terjadi pembelokan maupun perlambatan angin di sepanjang Pulau Jawa maupun di Bali, Nusa Tenggara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor labilitas lokal atau pembentukan konvektif lokal, sehingga menjadikan terbentuknya awan-awan konvektif yang bisa jatuh di daerah tersebut. Oke, Pak Guswanto tadi mengatakan tanggal 18 sampai 19 itu sudah terjadi hujan ekstrim. Apakah ini sudah menjadi puncaknya ataukah masyarakat perlu waspada ke depannya nanti akan terjadi siaga hujan ekstrim ini lagi, Pak Guswanto? Baik. Kalau melihat dari puncak musim hujan, dari statistik puncak musim hujan, sebenarnya wilayah Jakarta ataupun di sepanjang sekitar Jawa itu puncak musim hujannya antara Januari dan Februari. Nah, inilah di dalam Februari ini kan ataupun Januari itu dibagi lagi. Kita misalkan Februari dasarian 1, dasarian 2, dan dasarian 3. Ini rata-rata mereka berada di dasarian 1 dan dasarian 2 serta dasarian 3 di bulan Februari. Nah, seperti kita lihat di Jakarta sendiri, kalau lihat normal dasariannya sebenarnya sudah terjadi dasarian 1 Februari yang lalu. Baik, dasarian 1 ini yang paling parah begitu ya Pak Guswanto? Iya, akumulasi 10 hari ya. Kalau kita jumlah, bukan dalam 1 hari, bukan. Jadi 10 hari. Dan itu sebetulnya sudah lewat? Sudah. Terus kemudian kalau kita melihat lagi dari dasarian itu, kita bisa melihat ke dalam perakiraan cuaca hariannya. Kalau kita lihat di Jabodetabek sendiri, berdasarkan perakiraan dari BMKG, berdasarkan time series ya, time series curah hujan yang kita perakirakan akumulasi 24 jam, sebenarnya tanggal 18-19 itu memang sebagian besar yaitu dalam posisi sedang hingga lebat ya. Kemudian di 19 sampai 20 saat ini, malam ini, sejak tadi pagi itu dalam posisi sebenarnya ringan ya, sedangnya sedikit. Jadi sebenarnya sudah menurun dari yang kemarin. Nah, besok itu tanggal 20 menuju 21 itu ada peningkatan. Peningkatannya yaitu di sisi utara, kemudian di Bogor, kemudian di sisi barat. Demikian. Kemudian tanggal 21 menurun lagi sampai kira-kira tanggal
22-23 pagi. Nanti 23 siang itu mulai lagi sampai tanggal 25. Ini kalau berdasarkan perakiraan dari curah hujan Jabodetabek akumulasi 24 jam. Oke, Demikian. artinya yang perlu diwaspadai khususnya untuk Jakarta ini ya Pak Guswanto ya, 23 betul. sampai 25 itu Jabodetabek. patut diwaspadai begitu ya Pak Guswanto. Ya, Kalau kemudian kita betul. bandingkan dengan situasi cuaca di tahun lalu, di awal tahun 2020 bahkan sempat terjadi sempat terjadi banjir besar begitu di DKI Jakarta. Apakah situasinya akan seperti itu ataukah saat ini akan lebih baik begitu dibandingkan tahun lalu? Kalau kita lihat dari data curah hujan yang terjadi, seperti yang kemarin terjadi tanggal 18, yang tertinggi adalah sekitar 178 mm per hari, itu terjadi di Halim. Kemudian di Jatiase dan sekitarnya itu sekitar hanya 134. Nah, kalau merefer kejadian tahun-tahun yang lalu itu lebih besar. Jadi ini lebih kecil lah dianggapnya kejadian ini dibanding tahun yang lalu. Dibanding tahun yang lalu begitu ya. Ya. Tadi Pak Guswanto sempat mengatakan salah satunya yang menyebabkan cuaca atau hujan ekstrim ini adalah La Nina. Apakah ini artinya kita masih akan menghadapi dampak dari La Nina ini sampai bulan Maret, April begitu Pak Guswanto? Betul, sesuai prediksi BMKG pada waktu bulan Oktober bahwa musim hujan ini dipengaruhi oleh La Nina lemah hingga moderat. Dan saat ini juga masih indeksnya masih minus, artinya masih bisa memiliki pengaruh. Sampai nanti kita lihat sampai bulan Maret lah. Nanti kan sebenarnya Maret, April, Mei itu adalah musim pancaroba. Dari musim hujan menuju musim kemarau. Demikian. Jadi nanti akan kita lihat perubahannya itu. Oke, terakhir Pak Guswanto, meskipun tadi Pak Guswanto mengatakan bahwa puncak hujan itu sebetulnya kemarin sudah kita lewati begitu ya, tapi tetap kita harus waspada di 23 sampai 25 Februari ini. Apa himbauan Anda kepada masyarakat terkait cuaca ekstrim ini? Himbauan kami kepada masyarakat agar bahwa yang pertama masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologis antara lain banjir, banjir bandang, angin puting beliung dan angin kencang dan sebagainya. Artinya khusus di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi, misalnya di bantaran sungai, kemudian yang tinggal di cekungan untuk banjir dan yang tinggal di tepi lereng, itu hendaknya selalu memonitor dan mengenali daya dukung, daya tampung lingkungannya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus memperhatikan bahwa pemerintah juga berusaha mengantisipasi ini sebagai tanggung jawab bersama dengan sinergi pentahelix. Artinya kita juga harus mengikuti program-program pemerintah, misalkan jalur-jalur evakuasi itu kita sudah pahami. Apabila terjadi bencana itu kita sudah tahu daerah berkumpulnya, titik berkumpulnya di mana. Dan yang terakhir adalah munculnya self awareness. Artinya kesadaran diri. Kesadaran diri ini yang terhadap masyarakat itulah yang sangat dibutuhkan. Jadi kewaspadaan, kemudian siap-siap dengan makanan instan dan sebagainya. Demikian saya rasa. Baik, Ya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Pak Guswanto.